Peradaban suku Maya kuno adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah planet kita. Matematika tingkat lanjut, pengamatan astronomi yang cerdas, arsitektur yang megah, dan seni kreatif adalah pencapaian terbesar suku Maya yang hidupnya berputar di seluruh berbagai praktik keagamaan yang seringkali mencakup ritual kekerasan seperti pengorbanan darah. Kerajaan suku Maya mencapai puncaknya pada sekitar 800 Masehi, tetapi kebanyakan dari mereka secara misterius runtuh pada abad-abad berikutnya. Kerajaan suku Maya terakhir ditaklukkan oleh Spanyol pada akhir abad ke-17. Sekitar 7 juta orang suku Maya masih ada sampai sekarang di Meksiko, Guatemala, Belize, El Salvador, dan Honduras. Beberapa dari mereka masih mengikuti tradisi leluhur kunonya. Pertama, suku Maya sebenarnya masih ada dan hidup di seluruh dunia, meskipun peradaban suku Maya kuno yang perkasa runtuh berabad-abad yang lalu. Orang-orang suku Maya masih mendiami dunia. Faktanya, ada lebih dari 7 juta orang suku Maya yang masih hidup di wilayah kerajaan kuno saat ini. Banyak dari mereka mencoba untuk mempertahankan bagian-bagian dari budaya suku Maya, sementara yang lain lebih berasimilasi dengan budaya modern di daerah mereka tinggal. Dilansir dari Asian.eu, populasi terbesar suku Maya modern dapat ditemukan di daerah-daerah tertentu di Meksiko, terutama negara bagian Yucatan, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, dan Chiapas. Kemudian ada juga di Guatemala, Belize, El Salvador, dan Honduras Barat. Kedua, suku Maya memiliki keterampilan menulis tingkat lanjut. Banyak prestasi dari peradaban suku Maya dapat dikaitkan dengan fakta sederhana bahwa suku Maya mampu berkomunikasi dan melestarikan pengetahuannya dengan cara yang sangat efisien melalui keterampilan menulis mereka yang canggih. Bahasa tulisan suku Maya dalam bentuk hieroglif mirip dengan peradaban Mesir kuno, dan mereka menggunakannya untuk menulis di atas batu, kayu, dan bahkan dalam buku-buku yang terbuat dari kulit ara yang lembut. Para peneliti sebelumnya berpikir untuk waktu yang sangat lama bahwa bahasa tulisan suku Maya dikembangkan sekitar 1700 tahun yang lalu. Tetapi temuan menunjukkan bahwa itu mungkin jauh sebelumnya, yakni 2300 tahun yang lalu. Ketiga, menurut kalender suku Maya, dunia seharusnya berakhir pada tahun 2012. Berdasarkan laporan National Geographic, kalender suku Maya adalah salah satu pencapaian terbesar dari peradaban kuno. Bukan hanya karena pengamatan suku Maya terhadap langit dan pemahaman mereka tentang waktu sangat mengagumkan pada zaman itu, tetapi juga karena kalender ini telah menyebabkan banyak kehebohan di zaman modern. Menurut kalender suku Maya, akhir dunia seharusnya terjadi 21 Desember 2012. Akan tetapi, jelas kita masih ada di sini. Dan memang tanggal dalam kalender suku Maya sebenarnya tidak menandakan akhir dunia, hanya akhir dari salah satu yang disebut periode penciptaan dalam kalender perhitungan panjang suku Maya. Di satu sisi, akhir dari periode penciptaan suku Maya mirip dengan akhir tahun yang sekarang kita rayakan setiap tanggal 31 Desember. Jadi, sudah pasti tidak ada yang perlu ditakutkan. Keempat, suku Maya melakukan beberapa hal aneh kepada anak-anaknya. Orang-orang suku Maya kuno memiliki beberapa ide yang sangat tidak biasa mengenai bagaimana anak-anak mereka harus terlihat. Ide-ide yang satu ini akan dianggap kasar. Sebagai contoh, kelas atas suku Maya menempelkan papan pada dahi bayi untuk membuat permukaannya rata, yang tampaknya merupakan tampilan yang diinginkan saat itu. Mereka juga menggantung benda-benda tertentu di depan mata bayi yang baru lahir dan membuat gigi anak-anak menjadi runcing ataupun membuat lubang yang akan diisi dengan batu giok. Kebiasaan lain yang aneh, mereka melibatkan penamaan anak-anak sesuai dengan hari di mana mereka dilahirkan, karena setiap hari dalam setahun memiliki nama khusus untuk anak laki-laki dan perempuan. Kelima, pengorbanan darah merupakan hal yang umum bagi suku Maya. Banyak kebiasaan sehari-hari suku Maya kuno yang tak lazim.
Pengorbanan darah kepada para dewa adalah hal yang umum di antara suku Maya. Anak-anak kecil biasanya menjadi pilihan utama untuk pengorbanan. Seperti itu karena jiwa mereka masih murni, yang diyakini akan membawa kemakmuran. Pada beberapa kesempatan, budak dan tawanan perang digunakan sebagai pengganti anak-anak. Salah satu fakta suku Maya yang paling mengejutkan mengungkapkan bahwa beberapa orang suku Maya modern masih melakukan pengorbanan darah. Akan tetapi, mereka tentu saja tidak menggunakan darah manusia. Mereka menggunakan darah sapi atau ayam sebagai penggantinya. Keenam, suku Maya memiliki pengetahuan modern seputar pengobatan. Obat-obatan suku Maya jelas tidak mungkin berevolusi seperti obat modern. Namun, dibandingkan dengan peradaban lain pada waktu itu dan banyak peradaban yang hidup berabad-abad setelah suku Maya, mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang tubuh manusia dan kemungkinan cara penyembuhannya. Hal itu disebabkan oleh fakta sederhana bahwa obat-obatan seperti juga hampir semua bidang kehidupan lainnya terkait erat dengan agama, sehingga beberapa orang terpilih dan diizinkan untuk sembuh diberi pendidikan yang sangat baik. Laporan dari alzira.com menunjukkan tabib suku Maya disebut juga dukun, dan meskipun sebagian dari penyembuhannya tergantung pada sihir dan niat baik para dewa, mereka tahu bagaimana cara menjahit luka dalam, menggunakan rambut manusia, menyembuhkan patah tulang, dan bahkan melakukan beberapa hal yang dilakukan oleh dokter gigi. Karena banyak praktik spiritual yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di kerajaan suku Maya kuno, seharusnya tidak mengejutkan mengetahui bahwa berbagai obat halusination alami digunakan untuk pengobatan. Tetapi solusi alami ini tidak hanya digunakan untuk menghubungkan orang dengan dunia spiritual, tetapi juga digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit. Obat alami paling umum yang digunakan suku Maya adalah tembakau, jamur, dan berbagai tanaman lain yang dapat digunakan untuk membuat minuman beralkohol. Pengetahuan luas suku Maya tentang tanaman yang dapat digunakan dalam pengobatan sebagian diungkapkan oleh tembikar dan ukiran suku Maya yang sering menggambarkan ritual penyembuhan. Ketujuh, permainan bola secara signifikan lebih berbahaya pada masa suku Maya. Permainan bola suku Maya yang menakjubkan sangat populer di budaya zaman kuno. Jadi, apa yang begitu berbahaya tentang permainan bola suku Maya? Misalnya, bola memiliki berat sekitar 3,6 kg yang cukup untuk menyebabkan cedera serius pada dirinya. Selain itu, permainannya sendiri sangat kejam. Kemungkinan atau bahkan mendorong para pemain untuk memukul dan menabrak lawan dengan kekuatan penuh. Tak perlu dikatakan banyak pemain meninggal di lapangan. Jadi, mungkin tidak mengherankan bahwa hanya 1 gol yang cukup untuk mengakhiri pertandingan. Kedelapan, suku Maya adalah penggemar berat sauna. Bagian penting dari budaya suku Maya adalah menjadi murni. Seperti dilansir dari olympicocboot.com, lagi-lagi kebiasaan tersebut berhubungan dengan agama mereka. Jadi seharusnya tidak mengherankan bahwa suku Maya adalah penggemar berat sauna. Tentu saja, versi sauna mereka sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang, tetapi fasilitasnya serupa. Dibangun dari batu dan memiliki lubang kecil di bagian atas langit-langit. Air dituangkan ke bebatuan panas di dalam bangunan berbatu ini dan menghasilkan uap. Mandi sauna digunakan pada berbagai kesempatan, termasuk untuk menyembuhkan orang sakit, merevitalisasi calon ibu yang baru saja mengandung anak, dan untuk membersihkan tubuh maupun pikiran seseorang agar lebih dekat dengan dewa. Kesembilan, kehidupan suku Maya antara yang kaya dan yang miskin sungguh sangat berbeda. Seperti di kebanyakan peradaban, baik dulu maupun sekarang, kehidupan orang-orang kaya di antara suku Maya sangat berbeda dari kehidupan orang-orang miskin. Raja suku Maya dan para bangsawannya yang terhormat tentu saja menjalani kehidupan yang sangat nyaman di istana-istana berbatu yang besar, memiliki semua kebutuhannya dan mengenakan pakaian berwarna-warni
dari bahan-bahan yang bagus beserta perhiasan-perhiasan. Di lain sisi, rakyat jelata harus bekerja keras mendapatkan hak mereka untuk hidup. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani ataupun pengrajin, dari pagi hingga malam serta mengenakan pakaian yang sederhana. Mereka tinggal di gubuk sederhana dari lumpur dan batu.